Krisis iklim sudah terjadi dan dampaknya sudah mulai dirasakan. Salah satu contoh masyarakat yang mengalami dampak dari krisis iklim ini adalah masyarakat pesisir utara Jawa Tengah, di mana krisis iklim menyebabkan kenaikan muka air laut, kemudian menyebabkan abrasi sehingga mengikis garis pantai dan menyebabkan air laut masuk wilayah permukiman. Sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari krisis iklim, tentunya masyarakat menyadari bagaimana mangrove memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan mereka. Tahun 2012, kami mengalami abrasi yang sangat besar. 56 tambak hilang karena abrasi, hampir mencapai pemukiman. Ketika desa kita ini nggak ada mangrove, terus bagaimana? Anak cucu kita nanti kan berdiam di mana kalau memang Gojoyo ini harus hilang seperti daerah-daerah yang lain. Upaya dari kelompok memang ya menanam dan menanam. Pokoknya intinya kita merestorasi mangrove dan menjaga bumi ini khususnya di dukuh kita ini agar tetap ada, tidak hilang di peta. Mangrove adalah salah satu contoh sempurna dari nature-based solution yang dapat membantu mengatasi dampak krisis iklim atau setidaknya memitigasi dampak dari krisis iklim. Ketika kami bekerja di lapangan, kami menemukan cukup banyak antusiasme dari masyarakat untuk menjaga ekosistem mangrove karena mereka merasakan sendiri betapa ekosistem mangrove yang sehat itu menyediakan sumber daya yang bisa mereka manfaatkan. Tenan Mbak, enten kalih dosa tahun mana enten mung cali piting. Nama kula Sobirin, setiap hari niku ngambil piting. Piting kebanyakan ya dari daerah mangrove, pokoknya enten sing kayon-kayon kados niki. Nek enten mangrove ini kebanyakan ten omahe kepiting niki ten mangrove niku. Ya kula ngucal iki mboten sampai jam 12 mboten. Biasanya minimal paling lambat jam 12. Kebanyakan enten gangsal kilo, 3 kilo ngoten. Masalah piting kan rada sae ngoten. Minimal ndak sakniki sekilo rega 100 lah. Niki yo buat sehari-hari Pak, kadang buat nyangoni anak sekolah, buat cari masak niki. Kan yo pokoknya terbantu banget tak enten piting ngoten. Mboten susah ngoten cali yatra. Pemanfaatan mangrove khususnya yang memiliki nilai ekonomi tentunya harus sejalan dengan kegiatan konservasinya. Dan di sisi lain, kegiatan konservasi juga harus dapat mendukung pemanfaatan ekonomi. Beberapa produk dari mangrove kini sudah banyak dikembangkan sebagai nilai tambah dari ekosistem mangrove. Seperti misalnya produk makanan, tekstil, dan ini cukup memberikan kontribusi bagi mata pencarian masyarakat pesisir. Ini yang dari buah mangrove. Kita terbentuk batik ini dari tahun 2015. Karena inspirasi ya, kalau di sini kan kebanyakan ada kayak buah-buah mangrove itu. Jadi saya pikiran, oh ya bikin batik warnaan alamnya dari buah mangrove itu. Bikin olahan mangrove yaitu onde-onde ketawa. Ya ini ada tepung mangrove. Ini kalau kita campurin tepung mangrove, ini kan teksturnya ini kelihatan bintik-bintik merah ini. Buah mangrove itu atau putut itu
melimpah di sekitaran kita itu. Jarang orang memanfaatkan itu karena memang tidak tahu. Jadi kita coba bikin olahan, bikin makanan dari ini. Ternyata enak juga, menarik gitu. Karena ketersediaan bahan baku di daerah kami dekat pantai itu luar biasa banyaknya. Nah itu belum termanfaatkan. Kan memperkenalkan daun jeruju aja itu tidak mudah. Walaupun sama-sama di Kebumen, mereka tidak semua tahu daun jeruju. Kalau 1 minggu itu kita produksi baru 2 kali. Kalau di rata-rata kalau 100 box itu kan setiap bulannya, tapi kalau ada event-event khusus memang ya banyak memang. Kami melihat bahwa kegiatan atau fasilitasi atau pendampingan seperti kegiatan pelatihan, kemudian pengembangan kapasitas dalam mengelola ekosistem mangrove juga masih sangat dibutuhkan. Nelayan di Teluk Awur mayoritas itu pakai alat yang ramah lingkungan seperti bubu lipat sama jaring. Nama saya Muhammad Mustafa dari Ketua Kelompok Nelayan Teluk Awur. Bu, permisi Bu, mau ikut mengukur rajungan Bu. Untuk cara pengukurannya nanti ditaruh di atas papan ukur, terus kita foto per 1 ekornya. Salah satu misi kami adalah memberikan alternatif analisis perikanan bagi pengelolaan perikanan di Indonesia. Kami memandang data adalah salah satu komponen penting untuk membantu para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan atau memformulasi kebijakan. Kami mendorong citizen science sebagai bagian dari kegiatan pengumpulan data, di mana data ini dikumpulkan secara sukarela oleh masyarakat, kemudian data ini kami kelola dan kami analisis bersama dengan para pakar, sehingga dapat memberikan rekomendasi pengelolaan perikanan di Indonesia. Masyarakat tentu memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjaga ekosistem mangrove agar tetap lestari. Melalui kesadaran inilah inisiatif-inisiatif itu tumbuh dan berkembang, kemudian masyarakat membentuk kelompok-kelompok untuk rehabilitasi mangrove atau merestorasi ekosistem mangrove, dan ini merupakan inisiatif yang muncul dari masyarakat itu sendiri. Di tahun 80-an, Segaranakan itu kurang lebih perairannya itu masih 4.000 hektar. Kedalamannya rata-rata 5 meter rata-rata. Nah sekarang itu paling tinggal 1,5 meter. Kalau berbicara penghasilan, zaman dulu itu sangat luar biasa. Misalnya satu orang nelayan itu dapatnya kintalan. Karena dulu dengan kondisi Segaranakan yang masih luas tentunya ikan juga sangat banyak. Kemudian di tahun 1994 itu mulai terjadilah pembalakan liar, penebangan hutan besar-besaran, dijadikan lahan budidaya. Sehingga gundul. Akhirnya kami mulailah merehabilitasi hutan mangrove karena kepengen mengembalikan hutan supaya hijau kembali. Perkenalkan, nama saya Wahyono, saya dari Desa Jungalang. Dan kami lakukan itu membuat bibit per tahunnya rata-rata 700 sampai 1 juta per tahun. Kalau penanaman yang kami lakukan selama ini rata-rata 85% hidup.
Jadi nanam itu sangat gampang, Pak. Sangat gampang. Tapi yang tidak gampang itu pengawasan, perawatan itu yang harus diperhatikan. Karena selama ini kan banyak orang, banyak lembaga yang hanya nanam. Setelah nanam sudah. Itu yang pastinya keberhasilannya tidak ada. Apalagi sekarang mangrove ini sangat menjadi isu besar kan di dunia ya. Bahwa mangrove ini dapat menyerap karbon yang sangat besar. Ekosistem karbon biru merujuk pada ekosistem di pesisir dan laut yang memiliki kemampuan untuk menyerap karbon dari atmosfer, meliputi mangrove, lamun, dan rawa pasang surut. Indonesia 70%-nya adalah lautan, sehingga ekosistem karbon biru atau mangrove dan lamun ini tentunya memiliki potensi luasan yang cukup besar, dan implikasinya karbon yang diserap dari atmosfer juga jumlahnya jauh lebih besar, bahkan lebih besar daripada ekosistem hutan di daratan. Kami bersuadaya menanam hutan itu dari tahun 2000 sampai 2008. Kemudian setelah mungkin banyak orang yang melihat kegiatan kami, berdatanglah dari pemerintah, dari perusahaan, dari lembaga-lembaga yang lain ikut menyupport. Jadi untuk mempercepat rehabilitasi hutan yang ada di Segaranakan. Manfaatnya bagi orang sini itu lebih nyaman lah, buat seperti cari udang, kepiting, dan ikan. Beda kalau misalnya kita kalau ngebayangin gundul, kita mau hasil makan apa gitu kan dari sini, seperti itu. Ternyata yang sudah ditanam, yang sudah ada pohon, yang ada mangrove, sekarang udang udah mulai hidup, kepiting bagus. Jadi konsep kita dalam berbudidaya itu ada ikan, udang, dan kepiting. Dalam budidaya kepiting ini yang sudah berhasil. Kita dari kepiting itu bisa menjual 40 kilo per minggu. Dengan harga rata-rata ya 130-150 ribu per kilonya. Dan dari budaya kepiting itu hasilnya sebagian untuk pengelola yang di sini dan sebagian besarnya untuk diputarkan kembali untuk bikin silvofishery dan untuk nanam juga. Jadi silvofishery yang kita lakukan saat ini dari lahan 1 hektar itu 30% untuk budidaya perikanan, 70%-nya untuk konservasi atau penghijauan. Kita menggunakan kanal-kanal pinggiran untuk berbudidaya ikan, udang, dan kepiting, dan tengahnya itu bagian-bagian yang rusak kita tanami kembali. 2017 kami melakukan sediment trap ini, kami berhasil mengembalikan tanah yang hilang. Bisa jadi hutan seperti ini, sehingga kami memiliki hutan green belt 20 hektar. Terus fungsi dari green belt menahan abrasi dari ombak untuk melindungi tambak-tambak dan pemukiman yang ada di desa kami. Kami melakukan sediment trap itu menggunakan bahan sederhana, yaitu menggunakan bambu dan waring seperti ini. Ini untuk menahan sampah sedimen yang masuk, sehingga nanti ketika surut mereka tidak keluar, terperangkap. Nah, lama-kelamaan numpuk-numpuk akhirnya jadi tanah yang bisa ditanami. Kami berharap bisa menanam lebih banyak dan bisa membuat sediment trap lebih luas. Di masa depan, konservasi mangrove semestinya dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya masyarakat sebagai aktor utama, kemudian juga didukung oleh pemerintah daerah tentunya. Selain itu, juga sejatinya melibatkan akademisi, kemudian juga para pelaku usaha, khususnya mereka yang terlibat langsung atau mengambil manfaat dari ekosistem mangrove.
Kalau bahasanya orang Jawa itu, ari-ari kami itu dipendem di sini. Jadi ya walau bagaimanapun, apapun yang terjadi, inilah kampung kami. Walaupun sudah sering terjadi aerob yang naik, terus abrasi, laju abrasi juga tinggi, ya pinginnya kami, kampung ini masih ada. Kita untuk berupaya menjaga ekosistem mangrove, terus kita bisa membuktikan dengan cara kita menjaga alam, pasti alam akan menjaga kita dan memberi kontribusi terhadap kita.